Tadi apa sih? Terima kasih abang-abangan Apple, yaitu Mas Tim Cook yang sudah merilis iOS 16.5 setelah saya replay tweetnya. 2 jam sebelum update, gue sempat mereplay tweetnya Mas Tim Cook ya. Jadi langsung aja, di video kali ini gue akan ngebahas iOS 16.5 yang baru aja dirilis resmi semalam sama Apple hari ini, atau dini hari, atau tepatnya semalam lah ya, kalau kalian nontonnya pagi, ya kan? Pokoknya Apple baru aja resmi merilis iOS 16.5, ada fitur baru dan cukup banyak perbaikannya. Gak usah berlama-lama lagi, simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out guys. Oke, semalam atau tepatnya dini hari tadi, Apple resmi merilis iOS 16.5 secara resmi ke semua pengguna iPhone. Tetapi bukan hanya itu aja, Apple juga merilis iPadOS 16.5, macOS 13.4, watchOS 9.4, pengguna Apple Watch wajib update, tvOS 16.5, HomePodOS 16.5, dan untuk pengguna iPhone lama juga dirilis seperti iOS 15.7.6 serta iPadOS 15.7.6. Itu adalah jajaran operating system yang diupdate sama Apple tepatnya semalam atau dini hari tadi. Di sini gue menggunakan iPhone 14 Pro gue sangat happy banget udah gue update ke 16.5. Kenapa happy-nya? Ya sudah tidak panas mendadak lagi ya. Tetapi gue ingetin dulu sebelum gue bahas lebih jauh, biasakan setelah update iOS kalian juga wajib cek updatean aplikasi di versionnya, atau cek version updatean aplikasi tersebut di App Store. Kalian pergi ke App Store, lalu kalian pergi ke profile yang paling kanan atas, di refresh saja menu ini, maka akan ada updatean nih seperti ini nih ya, dan kalian wajib update. Kalau aplikasinya belum ada updatean versi baru, ya sudah, dicek berkala aja untuk esok harinya. Setelah itu biasakan juga setelah update iOS kalian untuk force restart iPhone-nya dengan cara tekan volume atas, volume bawah, lalu tekan dan tahan tombol power hingga muncul logo Apple, lalu dilepas tombol powernya, seperti itu. Yang ketiga, buat teman-teman pengguna iOS beta, jangan lupa di bagian setting, lalu kalian pergi ke general, lalu kalian pergi ke software update. Di bagian setting software update nih, di sini jangan lupa beta program update-nya di turn off, oke? Untuk men-stop akses kalian ke versi beta. Nanti kalau kalian mau masuk beta lagi, ya udah kalian tinggal pilih lagi developer beta atau public beta, seperti itu. Tapi ingat, ini untuk teman-teman yang menggunakan versi beta ya. Oke, dilanjut. Yang pertama terkait size update pada iOS 16.5, terutama gua menggunakan iPhone 14 Pro. Nah, di sini size update-nya tuh cukup besar ya, hampir 1 GB alias 803,1 MB. Terlihat jelas di sini ya. Gua rasa cukup besar updatean ini, tetapi nggak apa-apa, namanya juga ada fitur baru ya. Dan size ini setiap iPhone-nya berbeda-beda. Jadi kalau misalkan, Bang, kok gue gede banget ya, Bang, kok gue kecil ya? apalagi kalau yang tiba-tiba gede banget, bisa jadi kalian sebelumnya naik iOS-nya itu atau update iOS-nya dari iOS yang lebih lama lagi seperti 16.3 atau 16.3.1 seperti itu. Oke, yang pertama fitur yang baru, kalian bisa lihat langsung aja nih di layar kalian ya. Terkait wallpaper baru, bener banget ya. Wallpaper baru ini menurut gue juga keren banget animasinya tuh, kalian bisa lihat ya, bergerak kayak gini bersamaan antara lock screen dan home screen. Dan ini adalah wallpaper terbaru yang ditambahkan sama Apple. Jadi kalau kalian ingin ganti wallpaper seperti ini, kalian cukup tap dan tahan di sini, lalu kalian tambahkan aja, maka akan ada langsung di menu collection. Nah, seperti ini ada di paling bawah ya, di sini nih. Nah, ini dia. Ini di collection ini wallpaper barunya. Dan tidak hanya pada iPhone saja, ternyata wallpaper baru tersebut ini ada juga di Apple Watch. Jadi kalau misalkan teman-teman yang menggunakan Apple Watch, kalian bisa cek aja di aplikasi Watch langsung di sini. Nah, ini kalian pergi ke Face Gallery, maka akan ada New Watch Face di sini. Dan ini wallpaper Apple Watch yang terbaru. Seperti itu. Oke. Dan satu lagi, wallpaper ini juga keren dalam mode light mode ataupun dark mode. Seperti ini, kita rubah ke dark mode. Asik. Boleh. Jadi cukup keren ya menurut gue ya. Dan animasinya sama aja tuh, sama-sama bagus antara lock screen dan home screen. Seperti itu. Oke, selanjutnya di aplikasi News. Ya, aplikasi News ini ada menu baru atau tab baru ya di bagian aplikasi News. Jadi kalau kita buka aplikasi News di sini nih, di bar bawah ada Sport, dan untuk yang search-nya berubah jadi Following. Tetapi sayangnya seperti versi beta udah gue jelaskan, bagian Sport ini tidak bisa gue gunakan. Tuh, blank aja putih karena tidak mendukung region Indonesia. Seperti itu. Kalau Following
following sih support aja. Dan sebenarnya juga kalau kita tarik mundur ya, aplikasi news ini kalian harus rubah region di iPhone kalian menjadi United States. Caranya kalau kalian ingin ada aplikasi news seperti ini, kalian tinggal pergi ke setting. Di bagian setting kalian pilih general, lalu kalian pilih language and region di sini. Kelihatan ya? Nah, di sini yang region ini yang tadinya Indonesia kalian rubah ke United States seperti itu. Maka akan muncul di home screen kalian aplikasi news seperti ini. Tetapi ya lagi-lagi fitur sport ini tidak bisa kita gunakan seperti itu ya. Cuman paling ya di today-nya aja kita bisa tahu skor-skornya dan klub-klub yang kalian sukai seperti itu. Selanjutnya di aplikasi Apple TV, apalagi teman-teman yang menggunakan Apple TV seperti gua, asik. Ya, kalau kalian menonton bola atau soccer ya, MLS ya, soccer, Major League Soccer ini di Apple TV tuh bisa langsung multiple layar seperti 4 layar kayak gitulah. Jadi kalian bisa nonton 4 layar sekaligus. Tetapi sayangnya fitur itu harus dengan match yang live ya. Kalau match yang udah selesai atau sudah berlangsung, kalian nggak bisa gunakan kayak gitu. Jadi harus dengan pertandingan yang berlangsung. Ya, selanjutnya pada aplikasi Apple Music. Apple sepertinya meningkatkan banget ya di Apple Music ya. Pertama yaitu adanya program setlist yang ada pada Apple Music. Jadi kalau kalian buka Apple Music di sini, kalian ada setlist di sini nih. Tetapi bukan hanya itu aja. Di Listen Now ini di paling kiri, yang menu paling kiri, kalau kalian sering mendengarkan sebuah band atau penyanyi, lagu-lagunya yang memang kalian sukai, maka akan muncul juga di sini nih setlistnya. Nah, di sini setlistnya di mana lagu-lagu yang sering didengarkan juga tentunya dan sering dibawakan sama penyanyi tersebut pada saat perform seperti itu. Lalu di bagian browse ini adanya setlist nih. Kalau misalkan kalian geser ke kanan seperti ini, ada setlist ini, dan di sini kalau kalian tap ada banyak artis-artis yang memberi informasi di mana upcoming show alias jadwal performance mereka atau konser mereka lah, bisa kita katakan seperti itu. Contohnya misalkan ini kita browse upcoming show, maka akan memunculkan jadwal konsernya penyanyi tersebut atau band tersebut. Tentunya kalau kalian pilih seperti ini, maka akan ada langsung informationnya mulai dari tanggal, location, dan experience more menggunakan Shazam di paling bawah. Cukup interaktif menurut gue dengan adanya fitur setlist dan upcoming show ini, meskipun, nah ada meskipunnya tuh. Meskipun sebenarnya Spotify itu sudah ada ya. Jadi kalau kalian menggunakan Spotify, nah contohnya seperti ini di Spotify, kalau kalian scroll ke bawah di sini ada live eventnya dia ya, Coldplay at Stadium Utama Gelora Bung Karno. Wow, asik. 15 November. Jadi sebenarnya ada di sini live eventnya, informasinya, dan Apple Music sekarang sudah ada seperti itu juga. Browse upcoming show-nya juga ada seperti ini. Kira-kira seperti itu. Tetapi tetap aja kalau disuruh pilih Apple Music atau Spotify, gue tetap memilih Apple Music karena mungkin sudah ekosistem juga ya. Sudah menggunakan Apple Watch, sudah menggunakan AirPods. Jadi ya biar mudah aja. Selanjutnya di aplikasi Maps. Maps Apple ya, bukan Google Maps. Maps Apple nih kalau misalkan kalian search di sini London ya. Kalau kalian scroll ke bawah, di mana di sini adanya Explore Guide. Kalian tap aja dan di sini adanya detail lagu-lagu yang ada di lokasi tersebut atau di London tersebut. Kalau kalian tap ya, misalkan ini kalian tap, tentunya dia akan memunculkan information detail terkait lagu tersebut di mana aja adanya, di cafe kah, di location tersebut ya, tetap ya di Londonnya tersebut, adanya village underground lah seperti itu. Jadi ya buat teman-teman yang traveling ke negara-negara bisa banget menggunakan Apple Maps, apalagi kalau kalian menggunakan iPhone. Ya gue rasa cukup informatif dengan adanya guide ini ya, Apple Maps yang ada pada iPhone seperti itu. Oke. Lalu selanjutnya perbaikan apa tuh? Nah, perbaikannya pertama yaitu terkait notification center, di mana notification center itu cukup ada bug di iOS sebelumnya. Ketika kalian naikkan notification center seperti ini, maka notifikasi yang di bawah ini tuh kosong, tidak ada nama, tidak apa, cuman icon doang. Jadi sekarang sudah aman nih, sudah aman. Kalau kalian naikkan seperti ini, notifnya juga aman, lancar tuh ya, tidak ada kendala sama sekali. Kalau sebelumnya ada yang sempat hilang, kadang enggak, seperti itu. Oke. Selanjutnya perbaikan Spotlight Search juga. Ketika kalian tarik ke bawah layar home screen kalian seperti ini ya, Spotlight Search ini jauh lebih cepat, smooth juga. Sebelumnya tidak responsif, sekarang jauh lebih responsif ya. Jadi ya aman untuk perbaikan Spotlight Search. Lalu adanya perbaikan di aplikasi Home, yaitu terkait HomeKit. Buat teman-teman yang udah ekosistem banget di aplikasi Home ya, tentunya ada beberapa perangkat yang gak responsif. Dengan adanya HomePod OS 16.5 sudah diperbaiki. Jadi buat teman-teman yang sudah ekosistem banget, silakan diupdate aja HomePod OS-nya. Selanjutnya pada bagian setting adanya perbaikan screen time. Kalau kalian buka aplikasi setting lalu ke screen time
screen time ini sempet tidak synchronize ya antar device-nya. Kalau kalian punya banyak device, jadi dia bisa mendeteksi device lainnya selain device utama kalian. Nah, cuman kemarin sempat bermasalah, tetapi sekarang sudah diperbaiki terkait synchronize antar device untuk bagian screen time-nya, biar lebih live juga, lebih detail juga, seperti itu. Selanjutnya, adanya perbaikan pada aplikasi podcast. Buat teman-teman yang menggunakan aplikasi podcast di iPhone, ada perbaikan terkait episode yang delay. Kalau teman-teman mendengarkan podcast dari sini, terkadang beberapa episode itu suka delay, nggak up to date. Nah, sekarang sudah diperbaiki, harusnya sudah up to date ya. Harusnya. Nih seperti ini nih, podcast horor ya, 1 hari yang lalu. Ya, sudah up to date nih. Aman. Nih juga 3 hari yang lalu. Mantap sih. Kadang suka delay di iOS sebelumnya. Seperti itu. Lalu selanjutnya, kalau kalian menggunakan aplikasi Safari, terus kalian misalkan lagi browsing gitu ya. Seperti ini nih, lagi browsing kayak gini lah ya. Kalian mau select nih di sini, kalian select teksnya seperti ini. Kalau kalian slide ke kanan nih, yang bagian menu ini. Nah, di sini adanya New Quick Note. Jadi kalian bisa langsung tambahkan ke Quick Note. Kelihatan ya? New Quick Note seperti itu. Jadi kalian bisa select teks di Safari langsung ke New Quick Note biar menjadi catatan di aplikasi Notes kalian. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita bahas performance. Dari awal gue udah bilang ya tadi ya. Gue happy banget karena device gue tidak mendadak panas ya. Meskipun ada sedihnya, nanti gue kasih tahu sedihnya apa. Tetapi overall untuk performance gue happy banget, lancar banget, smooth banget. Gue nggak tahu sih di device lain, di iPhone XR, di iPhone 14 Pro sejauh ini aman-aman aja, lancar-lancar aja, smooth-smooth aja. Tetapi kayaknya nggak afdol kalau kita bicara performance tidak benchmark iOS-nya. Jadi kita benchmark aja. Di sini gue akan menggunakan aplikasi Geekbench. Nah ini Geekbench 6 yang terbaru. Kalian bisa lihat sendiri. iPhone 14 Pro, iOS 16.5 dan prosesornya A16 Bionic 3,46 GHz dan RAM-nya 5,51 GB. Kelihatan ya. Langsung aja CPU benchmark dan run CPU benchmarknya. Kita tunggu prosesnya ya. Udah selesai benchmarknya. Kalian bisa lihat sendiri. Untuk single score-nya 2513 dan multicore-nya 6317. Wow, cukup gede banget. Tetapi balik lagi, ini hanya sekedar angka aja atau skor aja sih menurut gua. Karena ya tetap aja yang penting penggunaan atau experience kita dalam menggunakan harusnya tetap aman-aman aja. Tapi sih sejauh ini sampai dini hari ini gue gunakan sih aman-aman aja di iPhone 14 Pro gue untuk performance. Dan gue paling happy nggak mendadak panas. Itu sih yang gue paling suka. Lalu selanjutnya let's talk about baterai. Kalian bisa lihat di sini baterainya 57%. Sebenarnya tadi pada saat gue update baterainya itu di 50%-an. Jadi akhirnya gue charger. Jadi akhirnya gue update iOS sambil charger. Tapi nggak sampai penuh. Jadi sekitar 70%-an udah gue cabut. Kita cek aja langsung ke bagian baterai. Kita ke setting. Di bagian setting kita pergi ke baterai di sini. Kalian bisa lihat activity baterai gue. Nah 1 jam yang lalu kan 71% gue cabutnya. Bener kan? Jadi pada saat tadi update gue charger karena indikatornya sekitar 50%-an. Biar bisa install updatean iOS ya udah gue sambil charger aja. Dan screen on time-nya kalian bisa lihat sendiri di sini emang lagi padat gue menggunakan iPhone 14 Pro. Di sini 5 jaman ya. Bahkan kadang lebih dari 5 jam karena emang lagi padat banget menggunakan iPhone 14 Pro gue. Jadi ya gue cukup happy lah. Tetapi seperti tadi gue katakan ada sedikit sedihnya. Sedihnya apa? Sedihnya yaitu baterai health gue turun lagi ke 94%. Setelah berbulan-bulan, karena iPhone ini sudah gue gunakan dari sejak tanggal 16 September 2022. Udah gue jelasin detailnya di sini nih, di video ini nih, terkait 7 bulan pemakaian iPhone 14 Pro. Sekarang baterai health-nya kembali turun ke 94%. Ya udahlah ya, namanya juga baterai health pasti akan turun. Sepertinya ini bukan karena update iOS, tetapi ini memang udah waktunya turun aja kayaknya ya. Karena gue ngerasa pemakaian gue sedang padat-padatnya di iPhone 14 Pro, sedang brutal-brutalnya lah. Kadang belum lowbat udah gue charger, terkadang belum 90% udah gue cabut. Jadi ya bukan karena adapter atau kabelnya, bukan juga karena iOS-nya, tetapi kayaknya memang karena pemakaian aja. Dan ya gak apa-apa turun ke 94% karena baterai health itu pasti akan turun selama iPhone-nya kita gunakan kayak gitu. Jadi ya udah, gue sih gak ada komplain sih ya sejauh ini terkait baterai di iOS 16.5. Gue gak ada komplain, tetapi ya kita lihat aja nanti 3 hari ke depan dan 1 minggu yang akan datang. Lalu kira-kira kapan sih iOS yang akan datang dirilis lagi? Ya kalau kita lihat tanggal schedule ya, di tanggal 5 Juni ini adanya Apple Event atau Worldwide Developer Conference. Jadi kemungkinan minggu besok atau minggu depan Apple akan merilis iOS 16.6 versi beta. Ini prediksi aja ya, alias rumor. Jadi bisa iya bisa tidak. Minggu depan kemungkinan iOS 16.6 tetapi versi betanya. Lalu akan ada di tanggal 5 iOS 17 versi betanya juga. Nanti akan berjalan berbarengan iOS 16 berkelanjutan, tetapi iOS 17 juga udah tahap uji coba alias tahap versi beta. Seperti tahun-tahun sebelumnya sih seperti itu. Jadi ya kita tunggu aja untuk kedepannya ya.
karena tidak ada yang tahu pasti, semuanya hanya Apple yang tahu, kayak gitu. Ya, itu tadi fitur-fitur yang ada pada iOS 16.5 dan perbaikan-perbaikan yang ada pada iOS 16.5. Cukup banyak menurut gua dan cukup baik-baik aja. Jadi gua rasa ya kita nggak bisa memastikan hari ini juga. Kita akan tunggu 3 hari sampai seminggu yang akan datang. Tapi kalau misalnya kalian tanya, Bang, wajib update gak nih? terserah, lu mau update silakan. Lu nggak mau update nunggu iOS 17 juga silakan, nggak apa-apa. Itu hak kalian. Tetapi kalau dari gue pribadi, ya update aja, nggak ada masalah juga kok. Segitu aja mungkin video gue kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.